Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sansi, cepat panggil semua murid dari Sekte Tang dan kumpulkan di area latihan. Semua orang bisa bermeditasi bersama sekarang. Susan telah menjadi rekannya selama bertahun-tahun dan dia segera mengerti apa yang Bibi maksudkan. Ya, kenapa aku tidak memikirkan ini? Aku akan pergi sekarang. Kamu dan Shoya bisa pergi ke laboratorium dulu. Semakin dekat mereka ke aula alat jiwa, semakin kuat aroma obat itu. Bahkan dengan manusia, mereka merasa sangat nyaman. Bahkan Tang Ya mengembangkan cahaya kamera di wajahnya. Obat ini sangat kuat. Obat macam apa yang dibuat oleh Junior? Itu sebenarnya sangat kuat. Ketika mereka datang ke pintu masuk ruang bawah tanah aula alat jiwa, sisa manajemen senior Sekte Tang sudah berkumpul di sana. Ayo pergi, mari kita semua turun. Bebe melambai kepada semua orang sebelum berkata kepada Nana. Nana, aku sudah meminta Susansi untuk mengumpulkan para murid, baik itu dari aula alat jiwa atau aula lain. Segera bawa mereka ke ruang bawah tanah dan berkumpul di luar laboratorium setelah mereka tiba. Area laboratorium bawah tanah dari Sekte Tang sangat besar, itu bisa menampung beberapa ribu orang sekaligus. Ada lebih dari 500 murid Sekte Tang sekarang, tapi masih mudah untuk menampung mereka. Baiklah, Nana mengakui, sisanya dengan cepat masuk ke ruang bawah tanah. Bau obat itu di ruang bawah tanah bahkan lebih kuat. Xuan Ziwen heran. Wo Yu Hao benar-benar mengesankan. Obat macam apa yang telah ia buat? Hanya dengan menciumnya aku bisa merasakan bahwa itu lebih efektif daripada obat yang aku konsumsi terakhir kali. Kita tidak bisa menyanyiakannya sekarang. Cepat, dia adalah orang yang telah meneliti tungku pil secara alami. Dia sangat akrab dengannya. Itu adalah alat jiwa kelas 9, ada lubang ventilasi yang mencegah penumpukan tekanan di dalam tungku. Terkadang tekanan akan dilepaskan. Tidak dengan lagi. Ini adalah bagaimana bau obat telah menyebar. Jika bau obat menyebar dengan cara ini sudah begitu baik, seberapa kuat obatnya di laboratorium? Saat ini Wo Yuhao bukan satu-satunya yang mengolah obat. Di belakangnya berdiri Tang Wutong. Meskipun Wo Yuhao hampir tidak bisa membuat alat jiwa kelas 9 karena ia hanya memiliki 8 cincin roh, dia bisa mengoperasikan alat jiwa kelas 9. Dia bisa melakukannya dengan bantuan Tang Wutong. Selama beberapa bulan terakhir dia berkultivasi dengannya menggunakan Haodong Power miliknya. Kekuatan Haodong baru mereka telah menyatukan unsur-unsur ilahi yang sangat membantu dalam kultivasi mereka selanjutnya. Perpaduan kekuatan jiwa mereka semakin kuat dan kuat. Dengan dukungan Tang Wutong, Wo Yuhao dapat dengan mudah mencurahkan kekuatan jiwa dari seorang Feng Hao dulu. Sekarang sudah pasti baginya untuk terus berkultivasi saat ini. Seluruh tungku pil berwarna emas merah. 4 lubang ventilasi di bagian atas tungku sesekali akan mendesis dan melepaskan gas. Seluruh laboratorium sekarang dipenuhi dengan aroma obat. Wo Yuhao dan Tang Wutong bisa merasakan bau obat merembes melalui tubuh mereka. Perasaan itu sangat ajaib perasaannya. Seluruh tubuh mereka telah dibersihkan. Mereka akan berhasil. Wo Yuhao sudah lama mengolah pil ini. Lebih tepatnya, pil-pil ini berisi semua harta berharga yang ia bawa kembali. Selama 3 bulan terakhir ia telah mengolah pil ini 20 kali. Menurut berbagai komposisi obat-obatan, dia mengeluarkan dan mengolahnya, mengekstraksi esensi dan menghilangkan kotoran mereka. Setelah selesai, ia mengolah semuanya untuk menghasilkan pil-pil terakhir ini. Pil semacam itu adalah yang terkuat menurut catatan yang ditinggalkan oleh leluhur Tangsan. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai pil abadi dan secara kolektif dikenal sebagai pil keberuntungan Quan Kun. Jika bukan karena fakta bahwa Wo Yuhao telah membersihkan seluruh sumur api Yin Yang dan mengekstraksi esensi tanaman abadi di sekitar sumur, dia tidak akan berani mencoba mengolah pil ini. Tungku pil kelas 9 terlalu kuat. Dalam upaya sebelumnya, esensi yang diolah oleh Wo Yuhao hampir menjadi pil, namun proses pengolahan terlalu sederhana dan membuatnya menjadi sedikit lebih ambisius. Karena dia memiliki tungku pil kelas 9 dan daftar sumber daya yang sangat lengkap, mengapa dia tidak mencoba untuk membuat pil keberuntungan Yan Kun? Inilah yang dia raih sebagai hasilnya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa mengolah pil ini akan sangat sulit. Ketika pertama kali mulai, dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dan kekuatan dari tungku pil. Namun seiring berjalannya waktu,
esensi sumber daya dengan cepat diekstraksi. Ketika mereka bercampur, jumlah kekuatan yang dilepaskan menjadi semakin besar. Bahkan tungku pil kelas 9 tidak dapat mengandung begitu banyak kekuatan. Wu Yuhao tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempertahankan proses produksi. Sejak hari pertama ia mengolah pil ini, sudah 49 hari. Ia berhasil sendiri selama 20 hari pertama. Setelah itu, dia membutuhkan Tang Wutong untuk membantunya. Selain itu, Wu Yuhao terpana mengetahui bahwa tungku pil ini lebih mudah dikendalikan menggunakan Haodong Power dibandingkan dengan ketika ia menggunakan kekuatannya sendiri. Selain itu, efeknya juga tampak lebih baik. Komposisi obat yang kuat di tungku tampaknya tunduk pada Haodong Power. Ini bukan hanya karena kekuatan Haodong jauh lebih kuat daripada kekuatan jiwa individu Wu Yuhao sepertinya. Haodong Power mengandung semacam kekuatan yang tidak bisa ditentang oleh esensi obat. Saat ini, cairan obat di dalam tungku telah sepenuhnya terbentuk. Wu Yuhao turun ke langkah terakhir pengolahan. Esensi di dalam tungku harus dikompres lebih jauh untuk mengubahnya menjadi pil. Proses ini adalah yang paling sederhana dibandingkan dengan langkah-langkah lain, tetapi juga yang paling menguras tenaga. Ketika Wu Yuhao memulai langkah ini, tungku kelas 9 tampaknya tidak dapat menerimanya dan perlu melepaskan beberapa tekanan terlebih dahulu. Untungnya, esensi obat distabilkan dengan bantuan Tang Wutong. Saat kekuatan jiwa mengalir di tubuh mereka, Wu Yuhao dan Tang Wutong, keduanya bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang terang dan transparan menyebabkan cahaya yang memancar dari tubuh mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di dahi Wu Yuhao mata takdirnya sudah dibuka. Di tengah pupilnya pusaran air yang dibentuk oleh inti jiwanya berputar dengan cepat, namun jika dilihat lebih dekat, jelas bahwa pusaran air yang berputar cepat ini tidak lagi hitam dan sedalam sebelumnya. Sebaliknya itu dibentuk dari hitam dan putih. Hitam dan putih misterius itu terus-menerus membentuk gambar yin dan yang, dan gelombang spiritual yang aneh berputar di sekitar tubuh Wu Yuhao. Adapun Tang Wutong, trisula emas di dahinya sangat jelas itu memancarkan aura elegan namun mendominasi. Kekuatan Haodong mereka membentuk pusaran air emas besar dengan tubuh mereka di tengah. Pusaran air ini berputar dengan cepat. Diameter pusaran air emas ini sekitar 3 meter, tetapi tidak berkembang lebih jauh. Di dalamnya ada kekuatan jiwa yang sangat besar. Pada inti pusaran air ini, entitas kristal yang menyerupai inti jiwa tampaknya telah terbentuk. Inti jiwa dari perpaduan jiwa bela diri. Mengenai hal ini, bahkan Wu Yuhao dan Tang Wutong tidak yakin. Wu Yuhao dan Tang Wutong hanya bisa merasakan bahwa ada kekuatan jiwa terkompresi yang sangat mengerikan yang terkandung dalam inti jiwa mereka. Mereka telah berkultivasi selama beberapa bulan terakhir, tetapi belum memiliki kesempatan untuk bertarung. Bagaimanapun Wu Yuhao sangat sibuk dengan pembelajaran dan penelitiannya, namun dia sangat percaya diri bahwa perpaduan jiwa bela diri mereka harus 120% sekarang. Lubang ventilasi mendesis lagi. Setelah itu, seluruh tungku berubah menjadi emas yang menyilaukan. Cahaya keemasan yang kuat menyala dan aroma menyapu seluruh tempat. Setelah itu, cahaya-cahaya kembali ditarik sebelum menembak ke langit. Suhu di seluruh laboratorium naik dengan cepat. Sejumlah besar logam langka mulai melunak di bawah suhu tinggi ini. Wu Yuhao mengulurkan tangannya dan cahaya biru es segera dilepaskan dari tubuhnya, berubah menjadi penghalang besar yang menelan cahaya keemasan. Ini membantu mengisolasi suhu yang sangat tinggi. Cahaya redup bersinar dan Wu Yuhao mengungkapkan ekspresi dingin es dan misterius di wajahnya. Dia menunjuk tungku dengan tangan kanannya. Meski itu tampak seperti tindakan sederhana, itu sebenarnya membantu menstabilkan tungku yang sangat bergetar. Ini bukan efek es pamungkasnya, tapi hasil dari kekuatan spiritualnya. Inti jiwa mata rohnya melepaskan undulasi spiritual yang sangat kuat dan tekanan spiritual yang sangat besar turun, menekan energi obat yang sedang diaduk di dalam tungku. Pada saat ini Wu Yuhao hanya merasa bahwa emosinya seperti bukit dan dia seperti gunung karena dia menekan gelombang energi obat. Emosi? Apakah ini kekuatan emosi? Sebelum dia bertemu dengan dewa emosi, penggunaan kekuatan emosional Wu Yuhao tidak disengaja itu hanya terjadi karena kerinduannya pada Wang Dong terlalu kuat. Saat ini aksinya disengaja, dia sebenarnya berhasil. Saat ini emosinya sangat menakutkan. Ketika dia menggabungkan kekuatan seperti itu ke dalam kekuatan spiritualnya Wu Yuhao,
merasa bahwa rohnya, kekuatan spiritual dan emosinya telah menjadi satu, menyatu menjadi satu entitas. Undulasi kekuatan jiwa yang sangat besar dilepaskan dalam kondisi seperti itu, menyatu dengan undulasi spiritual yang aneh. Tang Wutong membuka matanya, dia benar-benar heran. Apapun yang dirasakan Huo Yuhao, ia merasakan hal yang sama juga. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat kuat. Saat itu, dia hanya merasa bahwa Huo Yuhao telah menjadi gunung yang kuat. Di depannya, dia tak tergoyahkan dan benar-benar mendominasi. Bahkan, dia merasa bahwa dia tidak dapat ditolak meskipun dia telah menyatu dengannya untuk menghasilkan kekuatan Haodong mereka. Cahaya keemasan dari tungku perlahan berubah menjadi merah keemasan sebelum secara bertahap meredup. Energi obat yang merembes akhirnya ditarik ke dalam tungku. Huo Yuhao menghela nafas panjang dan emosinya juga menjadi kurang kuat. Pil sudah selesai. Bahkan ketika perasaan perkasa menghilang, Huo Yuhao masihlah Huo Yuhao. Tang Wutong mengambil nafas dalam-dalam, dia perlahan berdiri. Apakah itu berhasil? Dia bertanya dengan lembut. Ya, Huo Yuhao berbalik dan tersenyum. Huo Yuhao kemudian berdiri dan datang ke depan tungku pil dengan Tang Wutong. Tang Wutong berkata, "Sepertinya kekuatanmu berubah sebelumnya. Kekuatan macam apa itu? Ini benar-benar dapat menekan energi obat. Pada saat itu, aku bahkan bisa merasakan bahwa kamu juga tidak menggunakan banyak kekuatan Haodong." Huo Yuhao balik bertanya, "Apakah kamu masih ingat 3 keterampilan Haodong utamaku? 3 keterampilan Haodong tertinggiku?" Tang Wutong mengungkapkan tatapan hangat di matanya ketika dia mendengar kata-kata 3 keterampilan Haodong utama dan mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak ingat? Sebelum dia mendapatkan kembali ingatannya, dia secara pribadi menyaksikannya menggunakannya. Saat itu Huo Yuhao telah menggunakan 3 keterampilan Haodong utamanya untuk mewujudkan dewa kematian Doulo. Dia hanya benar-benar memahami perasaan kerinduan yang kuat setelah dia pulih. Huo Yuhao tersenyum dan dengan lembut memeluk pinggangnya, mengatakan, "Alasan mengapa 3 keterampilan Haodong utama aku begitu kuat adalah karena aku menyatukan segala sesuatu dalam hidupku ke dalamnya. Selama proses fusi, katalis adalah emosiku, kerinduanku untukmu. Ini membantuku menemukan kedalaman emosi. Mas roh yang sama dengan kemampuan yang sama dapat melepaskan kekuatan bertarung yang berbeda di bawah emosi yang berbeda. Jika dia dapat mengendalikan emosinya dengan baik dan menggabungkannya dengan kemampuannya, dia dapat sangat meningkatkan kekuatannya. Sebelumnya aku mencoba menyatukan emosi dan kekuatan spiritual mata rohku bersama-sama sebelum menggunakan semua yang aku miliki untuk memastikan fusi yang lengkap. Dengan cara itu, aku dapat melepaskan 200% kemampuanku melalui undulasi emosionalku." Tang Wutong tampak termenung. Keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri itu tidak sederhana. Aku akan mencobanya juga. Huo Yuhao menunduk dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak berpikir itu seefektif 3 keterampilan Haodong utama asli. Meskipun aku telah berhasil memahami beberapa misteri di dalamnya. Kamu harus tahu bahwa aku mengandalkan 3 keterampilan Haodong utamaku untuk membunuh dulu jiwa jahat ketika aku masih seorang kaisar jiwa. Ayo, aku akan membiarkanmu merasakan emosiku." Saat dia berbicara, rasa cinta yang kuat bercampur dengan kekuatan spiritualnya menyebar ke Tang Wutong. Tang Wutong tertegun. Setelah itu, telinganya memerah. Dia tampak sedikit menangis saat dia memandang Huo Yuhao. Dia tidak bisa menahan cintanya sama sekali. "Baiklah, semua orang menunggu di luar, cepat buka tungku." Tang Wutong berkata dengan lembut saat dia bersandar pada Huo Yuhao. Huo Yuhao segera melangkah mundur. Kekuatan misterius dan tersegel pada tubuh Tang Wutong terlalu menakutkan. Dia telah mencoba untuk melawannya sebelumnya, tetapi hasil akhirnya adalah dia memar. Lebih lagi, semakin dia melawan semakin tragis keadaannya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.